Bertemu kembali dengan cerita saya melalui channel Mulai Berbenah Diri. Kali ini saya ingin bercerita tentang memaafkan. Apa itu memaafkan? Apa yang harus dimaafkan? Kenapa harus memaafkan? Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, sebelum saya cerita lebih panjang lebar, saya kembali mengingatkan sama-sama kita tetap dalam kondisi selalu berprasangka baik, menghadirkan pikiran-pikiran baik agar kiranya senantiasa terpelihara rasa di dalam diri kita. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal kecil yang kemudian mempengaruhi vibrasi yang kita akan pancarkan keluar. Nah, kemudian di sini saya akan bercerita tentang sesi memaafkan, yang dimana cerita ini juga berdasarkan dari apa yang sudah saya lalui dan yang saya rasakan di saat saya mengalaminya. Memaafkan, satu hal yang menjadi kunci utama untuk menuju situasi damai, yaitu memaafkan. Kenapa memaafkan menjadi penting? Karena kita tidak akan terbebas, tidak akan pernah benar-benar terbebas dari bentuk-bentuk penyimpangan di dalam hidup ini, baik dalam hal-hal yang kita sengaja ataupun tidak sengaja. Dan yang paling utama adalah penyimpangan-penyimpangan ini, kesalahan-kesalahan ini terjadinya adalah di masa yang sudah pernah kita lewati. Nah, tentunya masa yang pernah kita lewati ini sangat mempengaruhi situasi saat ini dan masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, dengan terpengaruhinya situasi saat ini dan masa yang akan datang oleh masa lalu, sehingga ketika hal-hal di masa lalu banyak yang kita tahu pernah melakukan yang tidak seharusnya, biasanya itu akan menjadi beban. Kemudian tanpa kita sengaja, itu semua mempengaruhi langkah kita ke depan dan situasi kita saat ini. Sehingga di sini memaafkan menjadi salah satu poin utama untuk bisa terbebas dari situasi masa lalu yang kemudian bisa membuka peluang yang bagus di saat ini dan masa yang akan datang. Sehingga dalam hal ini kita yang mengerti persis, yang mengetahui persis apa yang pernah kita lewati, kita yang pernah mengalaminya, sehingga tidak mungkin hal itu tidak tertulis dalam kenangan kita. Walaupun ketika orang tidak tahu, walaupun orang mungkin melihat selama ini kamu baik-baik saja, tetapi kamu sendiri yang tahu dari setiap penyimpangan kecil maupun besar yang pernah kamu lewati. Nah, untuk itu, untuk menjadi damai di situasi saat ini dan ke depan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, yang harus saya lakukan, yaitu memaafkan masa lalu saya. Memaafkan hal-hal yang sudah pernah saya lakukan, yang kemudian ini akan menjadi spion di mana menuju ke depan melalui perdamaian di situasi saat ini. Nah, yang saya maksud memaafkan di sini adalah, kadang kita terlalu larut dalam bentuk penyesalan, meratapi masa lalu, menganggap bahwa tidak ada peluang untuk memaafkan, untuk dimaafkan oleh semesta ini, oleh Yang Maha Kuasa, oleh makhluk-makhluk yang pernah terkena dampak dari kesalahan kita. Sehingga kadang kita menghukum diri sendiri di dalam menghabiskan sisa hidup ke depan, padahal yang seharusnya masih bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk memperbaiki. Jadi kadang masa lalu itu mempengaruhi
menjadi beban yang kemudian kita pikul sehingga lama kelamaan menjadi sesuatu yang menumpuk yang kemudian kita sulit untuk terbebas dari sana. Nah, untuk itu menurut saya hal yang terlebih dahulu untuk kita lakukan, jangan dulu berpikir untuk bertemu siapa, untuk menembus siapa, untuk mengakui kesalahan terhadap siapa. Itu jangan dulu terbebani hal-hal seperti itu, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita memaafkan diri kita, bagaimana kita menerima masa lalu yang sudah pernah kita lewati, kemudian maafkan diri kita, berdamai dengan diri kita, terimalah bahwa itu adalah bagian dari perjalananmu, dan yakinkan bahwa dengan hal yang sudah pernah terjadi semua ini akan menjadi pengalaman yang kemudian itu akan membentuk satu cara berpikir yang baru, satu langkah yang baru, di mana di sana ada usaha untuk membuat semuanya lebih baik. Tapi poin utamanya adalah maafkan dulu diri sendiri. Dan saya yakin ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri, ketika sudah maafkan diri sendiri, dengan sendirinya kita akan menjadi nyaman di dalam menghadapi situasi-situasi selanjutnya. Dan ketika kita bertemu yang pernah berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan di masa lalu kita, itu tidak akan lagi terbebani oleh satu bentuk, baik itu berupa rasa menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain atau yang bentuk amarah atau dendam. Semua itu sudah tidak akan ada lagi yang melekat karena kita sendiri sudah berdamai dengan diri kita, sehingga otomatis berhadapan dengan lingkungan. Karena kita sudah damai, maka vibrasi yang keluar adalah kedamaian, yang walaupun ketika respon mungkin masih ada yang sedikit bertentangan, tetapi kita sudah mengerti bahwa kita sudah menerima karena kita sudah berdamai dengan diri kita sebelumnya. Sehingga selalu ada tuntunan dari dalam diri kita sendiri untuk memaafkan, untuk menerima, untuk mengakui. Bahkan ketika ada orang yang tidak menerima kita, kita bisa berdamai dan mengakui bahwa inilah bagian yang harus saya hadapi, inilah bagian yang harus saya lewati. Sehingga kita tidak akan terpicu lagi untuk merespon, untuk memberikan tindakan yang berdasarkan dari respon luar. Yang ada hanyalah fokus bagaimana selanjutnya kita tetap di situasi yang damai. Dan satu hal yang paling penting di situasi berdamai dengan diri sendiri ini adalah juga akan mempengaruhi organ-organ tubuh kita sehingga terjaga dalam bentuk pertumbuhan yang baik, kesehatan yang baik, dan di sini akan melahirkan cara berpikir yang baik yang kemudian di saat situasi semua sudah baik, sudah damai, vibrasi kita yang terpancar juga akan direspon oleh semesta dengan baik. Dan lambat laun semua hal-hal yang selama ini kita anggap bahwa itu adalah lingkungan yang mungkin bertolak belakang dengan kita, lambat laun semua akan memberi respon berdasarkan dari vibrasi yang kita pancarkan. Jadi poin utamanya adalah memaafkan sangat penting, terlebih sebagai langkah awal maafkan diri sendiri, maafkan lingkungan kita, maafkan seluruh bentuk masa lalu kita, dan maafkan ketika ada hal-hal baru yang muncul yang juga mungkin bertentangan. Kuncinya adalah memaafkan. Terima kasih. Mungkin itu aja. Jika ini bermanfaat, ya silahkan diikuti. Dan bagi yang tidak merasa bermanfaat, maka tidak apa-apa. Ini hanyalah sekedar cerita saya. Terima kasih, tetap bahagia, tetap semangat. Salam damai, salam sejahtera. Terima kasih.